Sudah dikasih, dilingkar saja. Soal yang pertama, apa itu tablet tambah darah atau zat besi? Jawaban mana yang benar langsung dilingkar. Sudah ya? Yang kedua, bagaimana cara minum tablet tambah darah? Sudah, lanjut nomor yang ketiga, kapan waktu yang tepat minum tablet tambah darah? Isi saja yang harus diusahakan isi saja. Nanti sebentar setelah materi nilainya harus lebih tinggi ya, jangan sampai lebih turun lagi. Lalu yang keempat, berapa jumlah minimal ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah selama kehamilan? Dan yang kelima, apa efek samping tablet tambah darah? Pokoknya yang mama-mama tahu, yang mama-mama rasa benar, lingkar di situ. Nanti pada saat materi pasti akan saya jelaskan. Sudah. Ya, sudah kok? Kalau sudah, geser-geser kasih di ibu lista ya. Kumpul soalnya. Ya, kumpul soalnya. Isi saja. Boleh simpan dulu, nanti sebentar ada post testnya lagi. Jadi kita membahas sekali kali. Yang ada punya benar lingkar. Sama sudah ya. Ini saya bagi list. Mana di dalam setelah poster, setelah materi kita bisa semoga posternya bagus. Oke, baik mama-mama, jadi semua kita sudah pegang. Ini namanya leaflet ya. Kalau orang tanya ini namanya leaflet. Ini tentang manfaat tablet tambah darah atau zat besi. Jadi mungkin selama ini tuh kita lebih kenalnya dengan tablet tambah darah, padahal kandungannya itu adalah zat besi ya. Nah, yang mau kita tahu di sini zat besi itu apa? Jadi zat besi itu salah satu mineral yang berfungsi untuk pembentukan Hb dalam sel darah merah. Jadi hemoglobin itu sendiri protein yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Bisa ya? Mengerti? Lalu, kenapa ibu hamil itu perlu untuk mengkonsumsi tablet tambah darah atau zat besi? Mangat BO, kenapa harus? Padahal bisa saja kita punya pilihan awal kuzakino, tapi selalu dianjurkan harus minum tablet tambah darah. Itu kenapa kira-kira? Pada saat hamil, bila terjadi perdarahan, bila terjadi perdarahan itu berarti kita sudah mengkonsumsi zat besi ini, tablet tambah darah ini, berarti kita sel darahnya sudah ada, dan dia punya kayak tampungannya itu sudah ada tuh, sehingga dia tidak terjadi perdarahan pada saat kehamilan, karena kita sudah pada saat kehamilan kita sudah minum rutin tablet tambah darah. Jadi jika kita
mual atau rasa kayak seperti yang saya rasakan sekarang, mual muntah, tidak dianjurkan untuk konsumsi tablet tambah darah. Ya. Baik ya Ibu Lista, terima kasih ya. Jadi kenapa ibu hamil itu perlu untuk mengkonsumsi tablet tambah darah atau zat besi ini? Karena tablet tambah darah ini banyak memiliki kegunaan. Salah satunya seperti yang Ibu Lista jelaskan tadi, bahwa dia bisa mencegah terjadinya perdarahan. Karena selama kehamilan itu zat besi itu dibutuhkan 2 kali lebih banyak ketimbang sebelum hamil ya. Sementara zat besi yang dihasilkan dari makanan yang kita konsumsi setiap hari itu masih sangat kurang. Jadi ibu hamil harus dianjurkan untuk minum tablet tambah darah sebagai suplemen untuk meningkatkan zat besi yang ada dalam tubuh. Ya. Lalu yang berikutnya, berapa dosis zat besi per hari untuk ibu hamil? Setiap hari harus minum berapa tablet? 1 tablet ya. Kalau kondisi HB-nya normal atau tidak mengalami anemia, berarti harus mengkonsumsi tablet besi 1 harinya 1 kali. Tapi kalau misalnya dalam kondisi anemia, biasanya petugas menganjurkan 2 kali 1 hari ya. Dan minimal selama hamil, ibu harus mengkonsumsi tablet tambah darah itu 90 tablet. Lebih boleh tapi kurang tidak boleh. Paling sedikit itu 90 tablet ya. Lalu ada yang tahu manfaat tablet zat besi bagi ibu hamil selain tadi mencegah pendarahan? Di sini sudah ada sayur-sayuran, mencegah anemia saat hamil. Iya, jadi manfaatnya itu untuk mencegah anemia saat hamil, mencegah kelelahan pada ibu hamil, mencegah perdarahan, menjaga daya tahan tubuh ibu, mengoptimalkan perkembangan janin, dan yang paling penting itu mencegah kematian ibu akibat perdarahan. Semakin sedikit kandungan HB dalam darah, semakin tinggi resiko ibu akan mengalami perdarahan pada saat persalinan. Lalu dampak yang dihasilkan jika ibu mengalami kekurangan zat besi, apa saja? Atau tanda-tanda ibu mengalami anemia, gejalanya lemas, letih, lesu, pusing, berdebar-debar, dan yang paling parahnya itu bisa menyebabkan sesak napas. Karena HB itu tugasnya tadi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ketika HB itu rendah, bisa menyebabkan sesak napas karena kebutuhan oksigen di seluruh tubuh itu semakin berkurang. Lalu yang berikutnya, waktu yang tepat untuk minum tablet tambah darah. Apa minumnya di pagi hari kah, di sore hari kah, atau di malam hari ya? Malam hari bukan di tengah-tengah malam ya, jam 12 ya. Pokoknya malam setelah makan sebelum tidur, kalau sudah siap-siap mau tidur, kita minum sudah tablet tambah darah. Karena minum tablet tambah darah di malam hari sebelum tidur itu bisa mengurangi rasa mual. Karena efek sampingnya tadi kita sudah tahu tuh ada mual. Kalau kita minum pagi hari, rasa mual sementara kita mau beraktivitas itu akan terasa sangat bikin ibu tuh setengah mati. Tapi kalau pada saat mau tidur, rasa mual pun tidak terasa karena kita sudah tidur, sudah nyenyak toh. Lalu yang berikutnya, bagaimana cara minum tablet zat besi? Apa boleh minum menggunakan tuak, Sprite, atau minuman beralkohol yang lain? Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh minum tablet tambah darah ini menggunakan air putih atau air jeruk. Tidak menggunakan teh, kopi atau susu karena akan memperlambat proses penyerapan zat besi. Dan berikutnya itu efek samping. Efek samping dari zat besi ini yang mama-mama alami selama ini mungkin yang paling umum itu mual. Mual, bisa saja muntah, bisa diare, bisa nyeri ulu hati, bisa konstipasi atau susah buang air besar. Makanya kenapa ibu-ibu hamil itu dianjurkan untuk banyak makan sayur dan buah, karena supaya bisa mengimbangi. Kita sudah minum tablet tambah darah ini, dia efek sampingnya susah buang air besar. Semakin kita tidak makan sayur buah, semakin setengah mati BAB. Yang berikutnya, makanan-makanan yang mengandung zat besi. Bisa bacakan di situ? Makanan yang mengandung zat besi apa saja? Dari sapi, beras merah, Telur, kacang-kacangan, brokoli, ikan, kangkung, jagung. Jadi ini makanan-makanan yang memang ada di kita punya daerah,
Tapi tidak dipaksakan bahwa setiap hari kita harus makan daging sapi, harus makan beras merah. Seperti yang tadi Bu Trisna bilang, minimal 1 minggu 2 kali lah ya. Makanan-makanan mengandung zat besi ini. Lalu makanan yang membantu proses penyerapan zat besi. Di situ dia bilang makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, sayuran hijau, dan kentang. Atau makanan-makanan yang mengandung vitamin B12 seperti hati, telur, ikan, keju, dan daging. Itu yang bisa membantu proses penyerapan zat besi. Tetapi ini yang di bawahnya ini bukan makanan yang menghambat, tetapi minuman yang menghambat proses penyerapan zat besi. Seperti yang tadi saya sebutkan apa-apa saja, kopi, teh, dan susu. Zat kita pengaruh balong kumala baik. Sementara yang mungkin sementara dia minum teh, balong kumala baik baku kita minum pakai teh saja tablet tambah darah. Itu tidak ada guna kita minum, karena dia punya penyerapannya tidak akan maksimal, harus pakai air putih. Lalu bagaimana cara mengolah makanan yang baik? Di sini yang dimaksudkan itu mengolah makanan seperti sayur yang memang dia mengandung zat besi ya. Jadi sayur itu dicuci dulu, baru kita iris atau potong-potong. Biasa kita sendok, kadang-kadang juga saya masih kalau malas tuh iris sampai baru cuci. Padahal vitamin dan mineral yang ada dalam sayur, kalau kita cuci dia akan larut dalam air. Yang kita masak itu hanya sayurnya, vitaminnya sudah dibuang dengan air yang tadi kita buang. Jadi kita cuci dulu, cuci sudah bersih, baru kita iris, habis iris langsung tumis. Tapi irisnya jangan terlalu kecil juga. Semakin kecil kita iris sayur tuh penguapan pada saat masak tuh vitamin dia habis keluar. Jadi irisnya pas-pas, terus masaknya juga jangan terlalu lama. Biasanya kita ada yang suka makan yang harus begitu. Tapi kalau cara mengolah makanan yang benar berdasarkan ilmu pengetahuan tuh, masaknya jangan terlalu masak. Jangan terlalu yang lama sekali masak kayak gitu kita makan tinggal telan Pak. Karena itu vitamin dan mineralnya sudah habis di penguapan pada saat masak. Jadi untuk materi manfaat tablet tambah darah ini hanya ini saja. Saya berharap setelah saya kasih materi ini mungkin mama-mama yang selama ini minum tablet tambah darahnya ini hari minum, besok tidak minum, minggu depan baru saya minum lagi, mungkin bisa tiap hari minum Karena dari puskesmas setiap kali periksa pasti dikasih 30 tablet. Harus diminum minimal periksa bulan berikutnya 30 tablet yang sebelumnya sudah habis. Jangan juga karena takut ibu petugas, ibu bidan, dok periksa sekarang tablet tambah darah sebagai awal bebek aku minta dok yang sekarang periksa wali minta saya. Karena itu tablet tambah darah itu penting sekali untuk ibu hamil ini. Jadi mama-mama materinya hanya itu saja, saya tidak panjang-panjang omong. Tapi setelah itu ada post test lagi. Karena tadi ada pretest, mungkin nilainya masih kurang bagus. Ini saya sudah kasih materi sedikit dan kita lanjut dengan post test Semoga ini soal post test nih nilainya bisa 100. Aduh, kita tadi ambil. Ini juga sama ya, nanti lingkar saja. Jangan lupa tulis nama. Yang pertama tadi saya lupa kasih tulis namanya. Nanti nama di ujung atas ya. Nanti selesai kerja soal post test baru kita bahas yang tadi soal. Soal hanya 5 nomor. Soal yang pertama, apa saja makanan yang mengandung zat besi? A, ko, B, ko, C, ko, D. Yang kedua, minuman apa saja yang menghambat proses penyerapan zat besi? Yang ketiga, makanan apa saja yang membantu proses penyerapan zat besi? Yang keempat, dampak kekurangan zat besi pada ibu hamil. Maaf, yang nomor 3 itu makanan apa saja yang membantu proses penyerapan zat besi maksudnya? Zat besi ya? Zat besi.
Lalu yang kelima, berapa dosis zat besi bagi ibu hamil selama kehamilan? Jangan lupa tulis nama yang paling atasnya tuh. Wow. Aku secara sedih. Boleh ya? 5 nomor saja lingkar-lingkar nih. Perancis pasti 100 di poster. Kalau sudah kumpul ya. Zarani ini bolpoin semua. Bolpoin juga. Oh ya, oke. Bapak hamilnya. Ini siapa? Yang kelas. Bayang salah nomor 1. Iya. Bayang harus pindah semua. Baik, jadi kita perlu bahas dulu ya soal yang tadi saya kasih itu. Nah, yang pertama tadi di pretest tuh apa itu tablet tambah darah atau zat besi, sudah ada di sini bagian yang pertama. Jadi zat besi itu dia merupakan mineral pembentuk hemoglobin ya. Memang jawaban C dengan D itu juga benar, tetapi yang paling tepat itu yang A. Yang C dengan D juga benar, tapi yang paling benar itu A ya. Dia salah satu mineral yang berfungsi untuk pembentukan hemoglobin. Lalu yang kedua, bagaimana cara minum tablet tambah darah? Minumnya harus menggunakan air putih atau air jeruk, boleh. Air jeruk itu boleh karena dia membantu penyerapan. Lalu yang ketiga, kapan waktu yang tepat minum tablet tambah darah? Setiap malam hari sebelum tidur. Berapa jumlah minimal ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah selama kehamilan? 90 tablet. Efek samping tablet tambah darah yang paling sering? Mual. Lalu apa saja makanan yang mengandung zat besi? Daging sapi, beras merah, mentimun. Mentimun tidak? Oke. Yang berikut, minuman apa saja yang menghambat proses penyerapan zat besi? Kopi, teh, susu. Makanan yang membantu proses penyerapan zat gizi. Iya. Apa dampak kekurangan zat besi pada ibu hamil? Pusing. Nah, dosisnya tadi sama dengan soal di atas 90 tablet. Jadi Ibu Trisna tadi sudah lihat yang di soal pretest kebanyakan salah nomor 1, tetapi sebagian besar pengetahuan ibu hamil di sini sudah bagus. Hanya saja mungkin selama ini mungkin minumnya masih ada yang bolong-bolong, masih karena mual, muntah. Biasanya di awal kehamilan kalau ada mual dan muntah belum dianjurkan untuk minum tablet tambah darah ya. Tapi kalau sudah lewat mual dan muntahnya, kami anjurkan untuk minum harus setiap hari. Ya. Oke, baik, terima kasih Maeta untuk kegiatan penyuluhan ini sudah selesai. Baik, terima kasih kepada Ibu Sengki yang sudah menyampaikan materi tentang manfaat tablet tambah darah. Kita berikan aplaus yang sebaik mungkin kepada Ibu Sengki. Mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan ini, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sini saya akan bagikan lembaran kertas.